Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Yuni. Di video kali ini aku mau share ke kalian diet challenge 7 hari tanpa makan nasi. Bagaimana hasilnya? Penasaran? Simak videonya sampai habis ya. Jadi setelah lebaran berat badan aku naik guys. Nah pas nimbang tanggal 9 Juni itu berat badan aku 54,10. Jadi aku memutuskan diri untuk challenge diri aku 7 hari tanpa makan nasi. Terus ada yang nanya, "Kak, aku nggak kuat loh nggak makan nasi. Bukannya kakak selama ini ngajarin diet tetap makan nasi ya?" Jadi aku ingin nyobain diet tetap makan karbohidrat. Nasi itu kan karbohidrat, jadi diganti. Nah, diganti itu dengan karbohidrat kompleks. Apa sih pengertian karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana? Simak penjelasannya. Jadi kalau kebiasaan aku tuh sebelum memulai diet, aku tuh suka nulis-nulis, aku suka catat-catat gimana sih progres aku. Walaupun ya kita diet itu sendiri di rumah, nggak ada temennya, tapi kalau kita tuh selalu diingatkan dengan progres kita, berasa kita tuh selalu diingatkan sama kayak coach kita itu, anggap aja lah begitu. Nah jadi aku pertama mulai diet ini aku menulis terus aku tulis nama aku Yuni Safira, terus berat badan aku tulis di sini karena nimbangnya 54,10 biar aku makin termotivasi. Aku tulis berat badannya 55 kilo. Nah target yang aku inginkan tuh berapa sih? 50 kilo. Kalian bisa tulis berapa sih target kalian yang ingin kalian turunkan. Nah tinggi badan aku 158 cm. Nah setelah itu aku tulis tanggal mulai diet. Aku tulis start Selasa 9 Juni 2020. Nah terus aku tulis nih day 1 sampai day 7. Setelah itu aku mengukur lingkar tubuh. Nah jadi diet ini aku pengen lihat walaupun berat badannya misalnya nggak terlalu banyak turun, kita bisa lihat dari meteran lingkar tubuh ini. Misalnya menyusut ya berarti presentase lemaknya menyusut. Jadi jangan terlalu takut dengan angka timbangan ya. Walaupun nggak turun, kalau misalnya size celana kita udah berubah atau udah baju yang dipakai udah longgar, itu sesuatu yang baik kan. Jadi ini aku tulis lingkar tubuhnya. Setelah itu apa sih mau motivasi diri kita itu untuk diet. Jadi aku tuliskan beberapa alasan kenapa aku diet. Nah ini motivasi yang pertama, menjalankan pola hidup sehat. Yang kedua, bebas memilih baju apa saja. Yang ketiga, percaya diri. Yang keempat, agar tidak disangka ibu-ibu. Yang kelima, bebas gerak dan beraktivitas. Yang keenam, membuat suami senang. Yang ketujuh, uang jajan bisa ditabung. Yang kedelapan, tidak dibully teman-teman. Yang sembilan, agar perut tidak buncit. Yang kesepuluh, kulit lebih fresh dan tidak berjerawat. Nah itu saja motivasinya. Lanjut aja ke menu makannya ya. Day 1 atau hari yang pertama, sarapan pagi aku 1 pisang sedang, 1 telur rebus. Ini sengaja aku nggak menghitung kalori atau aku input datanya ke Fasagrid. Aku pengen lihat apa sih kelebihan dan kekurangannya. Di akhir video aku bakal ceritain apa sih kelebihan dan kekurangan 7 hari tanpa nasi ini ya. Nah terus makan siangnya ada tempe saus tiram tumis sama telur puyuh. Setelah itu ada sayur sop, isinya ada tahu, wortel sama labu siam. Setelah itu ada kentang rebus dan jus limun tanpa gula. Lanjut ke cemilannya ada Yakult sama ada Nutrijel rasa leci tanpa gula. Jadi kenapa nggak pakai gula? Karena Yakultnya kan udah ada rasa asam manis. Jadi aku gabungin aja Yakult yang rasa leci sama Yakult sama Nutrijel rasa leci. Rasanya tuh seger-seger asem gitu. Bisa lah untuk dibuat cemilan. Nah lanjut di makan malamnya, aku makan jagung rebus sama sayur sop tadi siang dan juga tempe tumis saus tiram. Jadi hari yang pertama terlewati ya, day 1 terlewati. Nah lanjut di hari yang kedua atau day 2.
Kalau sarapan paginya aku putih telur 2 sama teh goji berry plus chia seed. Ada yang bilang ini lombok kan mbak, ini lada kan mbak. Jadi ini bukan lada, ini goji berry. Kalian bisa cek sendiri apa sih manfaat goji berry, dan kalian pasti tahu kan, tidak asing lagi kalau manfaat chia seed itu apa. Nah setelah itu makan siangnya aku pakai jagung rebus. Setelah itu ada sawi hijau tumis, ada nangka muda tumis, ada ikan panggang teflon, sambal kecap, dan jus wortel. Banyak banget ya. Jadi kakak nggak lemes ya kalau nggak makan nasi. Kita lihat di kelebihan dan kekurangannya nanti. Lanjut di cemilan. Nah kalau cemilannya aku pakai pancake pisang sama kacang rebus. Lanjut di makan malamnya ya. Makan malamnya ada bakso ayam no tepung. Kalian bisa lihat sendiri video aku sebelumnya, aku udah share bakso ayam tanpa tepung. Kita juga bisa makan bakso tanpa tambahan tepung dan MSG. Setelah itu isinya ada sayur sawi, ada cabai rawit sama tomat, terus ada pakai saus sama kecap. Nggak afdol deh kalau makan bakso itu nggak pakai tambahan saus atau kecap. Setelah itu pakai bihun jagung. Next, lanjut di hari yang ketiga. Jadi checklist hari pertama lolos, hari kedua lolos, lanjut di hari yang ketiga atau day 3. Kalau sarapan paginya ada salad buah topping goji berry. Nah salad buah ini terdiri dari kiwi, melon. Jadi campur-campur lah salad buahnya. Ini aku beli di supermarket, lumayan ada diskonan. Jadi kalau diskonan tuh aku cari yang kayak yang buah, kayak yang berhubungan dengan diet aku. Topping goji berry. Nah lanjut di makan siangnya. Kalau makan siangnya ada bihun jagung, ada tomat sama timun, ada wortel rebus, ada ayam dimasak kecap, dan telur balado. Kak Yuni dietnya masih pakai garam nggak sih? Kak Yuni dietnya masih pakai minyak nggak sih? Kak Yuni dietnya masih pakai masako, penyedap, micin, segala macam. Jadi sekali lagi aku jelaskan di sini ya teman-teman. Aku diet tetap menggunakan itu semua dalam masakan aku, dan aku masih bisa makan mie rebus, makan bakso, makan seblak. Jadi diet itu nggak perlu yang hambar-hambar. Oke kalau kalian kuat dengan yang hambar-hambar. Apakah kalian kuat untuk jangka panjangnya? Apakah kalian enjoy dengan melakukan diet hambar, atau hanya sekedar ikut-ikutan diet saja? Lanjut ke cemilannya. Nah cemilannya ini aku dibalikan sama suami aku, Nutribus yang rasa kopi. Kalian bisa cek sendiri kalorinya berapa, lumayan ya gulanya. Terus ada kacang rebus. Nah kalau untuk makan malamnya ada sayuran campur, terus ada jagung rebus, terus ada bakso, ada bihun, terus ada tomat, ini sayur campurnya, terus ada cabai rawit. Aku campur-campurin aja lah. Sayur orak-arik. Terus ada tofu sama kerupuk kulit. Nah masih bisa makan kerupuk kan. Lanjut day 3 sudah lolos checklist. Lanjut di day 4 atau hari yang keempat. Nah sarapan paginya ada 1 telur rebus dan 3 kurma. Nah lanjut di makan siangnya ada telur ceplok, ada makaroni, ada wortel sama buncis tumis. Dan cemilannya ada buah potong melon. Dan makan malamnya ada tahu tumis campur jagung, tomat, terus ada tumis bunga kates dan jus mentimun. Ini tuh kenyang banget. Ya merasa nggak diet lah kalau kita masih bisa makan apa yang kita masak gitu kan, nggak pilih-pilih. Jangan diet itu kita membenci suatu makanan teman-teman. Makanan itu nggak salah, kitalah yang salah. Pernah nggak kita menyalahkan diri kita? Coba tanyakan pada diri kalian masing-masing. Nah day yang kelima yaitu sarapan. Berarti hari yang keempat checklist ya udah melewati. Lanjut di day kelima atau hari yang kelima. Sarapan pagi aku ada 2 slice roti tawar. Aku pakai keju sedikit. Terus aku pakai telur ceplok. Terus ada teh tawar sama chia seed. Ini tuh enak banget, hangat-hangat. Habis makan minum teh sama chia seed tuh kenyang gitu. Bisalah menikmati aktivitas di siang hari. Nah terus lanjut dimakan siangnya ada makaroni kemarin masih banyak aku simpan, jadi ya
keambil banyak gitu. Makaroni, terus ada sayur asem, terus ada ayam bakar, ada selada sama timun sama sambal goreng. Jadi ini makan siangnya. Lanjut di cemilannya. Di cemilan aku pergi ke Indomaret, aku ketemu sama cemilan yang keripik apel. Jadi keripik apel ini enak banget, lumayan untuk cemilan daripada kita ngemil yang junk food gitu kan. Jadi aku beli cemilan keripik apel ini. Lanjut di makan malamnya, ada telur orak-arik, terus tofu, sawi, pahit sama sayur bening. Mana nasinya kak? Karena siangnya aku itu kebanyakan ngambil makaroninya, jadi kenyang gitu. Jadi aku makannya sawi sama tofu. Jadi itu karbohidrat ada juga kok di sawinya. Lanjut di day ke-6, berarti day ke-5 checklist. Day ke-6 sarapan pagi aku buah melon potong. Ini aku beli juga di Indomaret. Aku suka beli yang kayak melon, pepaya. Jadi paginya itu nggak payah motong-motong lagi, tinggal buka kulkas sudah ambil. Terus lanjut makan siang, dibeliin bakso. Jadi aku makan bakso. Nah, untuk cemilannya ada 2 pisang, ada keju, ada roti panggang sama teh goji berry chia seed. Dan lanjut ke makan malam, ada kentang rebus, ada sate tempe, telur puyuh, terus ada sayur nangka dan juga tomat. Day ke-6 checklist. Dan day ke-7 nih, hari yang terakhir, hari yang bikin penasaran untuk gimana sih hasilnya. Jadi day ke-7 sarapan pagi aku 2 pisang topping chia seed. 2 pisang dipotong-potong, dikasih di atasnya itu topping chia seed. Dan lanjut di makan siangnya ada kentang rebus, ada ikan bakar, ada sayur asam, ada sambal goreng, ada kol sama tomat. Dan lanjut ke cemilannya, jus jeruk. Makan malam aku bikin krim sup jagung karena waktu itu hujan deras di kota aku, jadi aku pengen makan yang kayak sup-sup gitu biar hangat. Aku bikin krim sup jagung, ada telur ceplok, tomat, daun seledri. Gak lupa juga kalau di krim itu aku tambahin jagung rebusnya sebagai karbohidrat. Nah, bagaimana hasilnya teman-teman? Jadi setelah 7 hari aku melewati diet challenge tanpa makan nasi. Nah, kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya kalau karbohidrat kompleks ini itu lebih banyak serat dan lebih mengenyangkan. Jadi biasanya pagi hari itu aku nggak selalu sering BAB karena mengkonsumsi karbohidrat kompleks ini. Pencernaan aku lancar, pagi-pagi udah BAB, berasa lebih berenergi. Terus kekurangannya buat kalian nih yang pemula, ya jangan langsung banyak-banyak. Misalnya harus seimbang ya, jangan antara karbohidrat kompleks sama lawannya karbohidrat juga. Misalnya kentang sama buncis, itu karbohidrat sama karbohidrat, sama saja dengan porsi yang tidak seimbang. Kalau kita diet itu juga harus memperhatikan makro dan mikro dari makanan yang ingin kita makan, harus sesuai dengan pola gizi seimbang. Ada karbohidrat, ada sayur, ada protein, dan juga ada buah. Nah, terus kekurangannya itu kalau buat orang yang malas itu malas banget ya, harus rebus-rebus kentang, harus rebus-rebus jagung. Jadi kalau buat orang yang rajin ya bisa, kalau kelebihannya itu bisa bisa menambah energi, membuat kenyang lebih lama, nggak pengen ngemil yang macam-macam. Hasilnya berat badan aku yang awalnya itu nimbang 54,10, akhirnya setelah 7 hari terlewati, 7 hari tanpa makan nasi, ini afternya sekitar 53,5, jadi 1 kiloan, 5 gitu ya. Nah, kok sedikit banget kak turunnya? Masa sih 7 hari tanpa nasi cuma 1 kilo turunnya? Itu yang disarankan itu turun berat badan kan 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Jadi udah normal lah ya. Nggak perlu terlalu cepat-cepat mengejar turun berat badan. Jadi menurut aku antara karbohidrat kompleks sama karbohidrat sederhana itu
lebih ada kelebihannya. Untuk 7 hari tanpa makan nasi ini menurut aku lebih enak sih pakai karbohidrat kompleks. Tapi ya biasalah, kita orang Indonesia nggak kenyang kalau nggak makan nasi. Jadi ya cuma untuk challenge aku hampir sama sih, karena lauknya masih pakai garam. Jadi ya begitulah hasilnya apa adanya ya teman-teman. Timbangannya turun sekilo, aku udah seneng banget, karena aku dulu ingat banget waktu pertama-tama diet itu timbangan tuh nggak geser-geser teman-teman. Jadi sekarang ini mau berapapun turun, mau berapapun hasilnya timbangan dari diet kalian, hargain itu, berterima kasihlah kepada tubuh kalian. Setidaknya kalian itu udah merubah kebiasaan ke arah yang lebih baik lagi. Jadi ini ukuran before-nya sama after meteran tubuh. Aku di sini cuma contohin lingkar perutnya ya. Yang pertama, lingkar perut aku itu 80 cm, setelah 7 hari menyusut 2 cm. Lumayan kan? Itu baru 1 minggu loh teman-teman. Bagaimana kalau kita konsisten untuk kedepannya? Sekian videonya dari aku. Semoga video kali ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komentarnya ya. Share juga ke teman-teman kalian semua. See you next time again. Dah, assalamualaikum semuanya.